Nah, ini yang biasa saya lakukan. Jadi sebelum tidur, saya berterima kasih ke seluruh tubuh. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Terima kasih kepala, terima kasih mata, terima kasih telinga, terima kasih mulut, semua saya sebutkan. Dan saya pun juga minta maaf di situ ketika di dalam keseharian saya lalai untuk memuliakan tubuh saya. Nah, habis itu baru berdoa. Akhirnya sampai saya mendeklarasi bahwa indigo itu bukan satu kemuliaan yang harus kita bawa kemana-mana, jubah itu. Nah, jubah itu sebetulnya harusnya membuat kita menjadi introspeksi diri, mengenali diri lebih dalam, bukan untuk eksistensi. Saya ingin mengikis hijab agar indigo itu tidak dianggap atau menjadi label manusia yang lebih mulia daripada manusia biasa. Akhirnya saya bilang indigo itu kutukan. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Assalamualaikum Mas Ori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berkenalan dengan Mas Ori. Kami dari channel Viper Kediri, ya memang tujuannya untuk silaturahmi, berkenalan dengan panjenengan sekalian rencang, dan yang lebih penting lagi untuk ngangsu kaweruh datang panjenengan Mas Ori. Ya, saya juga terima kasih ya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi bersama, mudah-mudahan kita bisa saling mensupport satu sama lain, bisa saling bersinergi. Dan saya juga bingung kawruh apa yang saya harus tularkan. Ya, kita dapat referensi itu dari beberapa subscribe tentang pandangan-pandangan Mas Ori yang fenomenal lah Mas Ori. Beda dengan yang umum. Nggih, monggo Mbak Desi, tempat dan waktu kami persilahkan untuk bertanya. Wis monggo. Ini Mas, kalau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab. Islam itu dari Arab, tapi kita jangan ke Arab-Araban. Nah, itu menurut Mas Ori gimana? Ya kan kita salah persepsi kita itu, kita nganggap bahwa Islam itu adalah Arab. Nah, itu kan persepsi kita yang mungkin kurang, sudut pandangnya kurang luas. Toh Islam sendiri itu ada untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh makhluk manusia dimanapun berada. Nah, kita terjebak pada satu skup lokal yang seolah-olah Islam itu adalah Arab. Kan nggak bisa seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya kita lahir di wilayah atau di satu tempat, misalnya di Jawa, jadilah orang Jawa. Namun kalau misalnya kita garis bawahi sendiri bahwa kita terjebak pada terkotak-kotaknya suatu agama. Kalau menurut saya sendiri, Islam itu jauh melampaui agama itu sendiri, karena itu adalah jalan. Nah, kita ini saya juga nggak tahu ya sejak kapan adanya terkotak-kotak seperti itu. Toh kalau secara pandang saya bahwa Islam itu adalah segala sesuatu apapun yang mengarahkan kita kepada pencipta kita, itu adalah Islam. Jadi tidak ada yang tidak Islam sebetulnya kalau misalnya kita memaknai di sisi itu. Nah, kalau menurut saya ya coba kita dalamin lagi, mungkin bisa jadi saya yang salah ya untuk memaknain itu. Tapi itu pemaknaan untuk saya pribadi bahwa segala sesuatu apapun yang mengarahkan kita kepada pencipta kita itu adalah Islam. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi saya tidak mau berdebat soal lokal, apakah Islam itu adalah Arab, yang nggak bisa seperti itu. Nah, kita ini harusnya bersyukur jadi orang Jawa. Jadi jangan sampai kita kehilangan Jawa kita. Dan kita juga tidak pernah meminta atau request bahwa kita diturunkan di Jawa. Jadi kalau jadi orang Jawa, ya jadilah orang Jawa lah dengan jalur Islam atau cara pendekatan kita untuk mengenali diri mungkin lewat Islam gitu. Jadi kita terjebak pada budaya sebetulnya. Nah, itu kan sayang sekali ya, jadi dangkal Islam sendiri. Jadi sebetulnya mendangkalkan itu adalah diri kita sendiri. Nah, kalau menurut saya sih, lakukanlah segala sesuatu
apapun itu yang ada pada wilayahmu untuk mendekatkan diri kepada penciptamu. Jangan terkotak-kotak oleh wilayah. Jadi jangan terjebak pada pemikiran Islam itu pasti Arab. Kalau yang Islam kejawen terus ada yang menganggap, kan banyak tuh Mas, Islam yang banyak, mereka kan mengotak-ngotakkan sendiri. Nah itu menurut Mas Ori, kalau orang yang Islam kejawen itu bagaimana? Ya sebetulnya mengotak-ngotakkan itu bukan pelaku. Bagi pelaku mau disebut apapun dia tidak peduli. Nah kita terjebak pada citra itu. Kebanyakan kita itu menganggap diri kita itu sesuai citra apa yang ditampilkan oleh orang lain kepada diri kita. Nah itu kan terlihat bahwa kita sendiri itu belum berdaulat terhadap diri kita sendiri. Nah jadi kalau menurut saya, mau dikatakan apapun ya terserah orang lain, toh kita tetap menjadi diri kita sendiri. Udah nggak usah pusing perkara nama mau disebut apa. Karena menurut ditanya sendiri, bagi teman-teman yang berjalan, dia berjalan dari kebudayaan Jawa dengan Islam sendiri, beliau tidak berpikir ke arah nama, tapi beliau tetap ikut sesuai dengan apa yang dia yakinin. Karena kalau sudah yakin nggak perlu ada perdebatan. Nah kebanyakan perdebatan itu masih percaya, masih butuh bukti, masih mencari. Kayak gitu Mbak. Nah saya sendiri mau disebut kejawen ya monggo, disebut apa ya monggo, kayak gitu. Terus ini Mas, simple, doa sama adab tidur yang benar itu bagaimana? Doa sama Adab ketika kita mau tidur. ya kalau misalnya berdoa itu ya seyakin mungkin, sedekat mungkin. Jadi kalau berdoa ya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi kan ada tuh istilah bahwa ketika kita tidak berdoa ya kita dianggap sombong. Nah menurut saya berdoalah sesuai dengan kebutuhan apa yang teman-teman butuhkan. Nah saya sendiri kalau berdoa sendiri itu gini, ya Allah, atas nama besar dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, hamba memohon kepadamu bla 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 bla, amin, jadilah kehendakmu. Itu kalau saya berdoa seperti itu. Berarti kita menyebutkan keinginan kita. Kebutuhan bukan keinginan. Oh gitu. Nah kalau adab tidur sendiri saya juga bingung adab tidur seperti apa. Nah ini yang biasa saya lakukan. Jadi sebelum tidur saya berterima kasih ke seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Terima kasih kepala, terima kasih mata, terima kasih telinga, terima kasih mulut, semua saya sebutkan. Dan saya pun juga minta maaf di situ ketika di dalam keseharian saya lalai untuk memuliakan tubuh saya. Nah habis itu baru berdoa. Nah kalau saya gitu, kan seseorang bisa beda-beda ya. Jadi jangan dianggap bahwa apa yang saya lakukan juga pasti benar, belum tentu juga. Ya, yang penting teman-teman nyaman, yakin, udah. Kayak gitu Mbak. Terus tadi Mas, aku tadi kan sempat ngomong nih sedikit tentang mati suri. Apa benar ketika orang mati suri, setelah mati suri itu ada sesuatu yang beda pada dirinya? Mungkin ada kelebihan yang dia dapat setelah mati suri? Ya. Karena saya juga belum pernah mati suri ya, jadi saya juga bingung untuk menjawab itu. Jadi kalau menurut saya, entah itu kelebihan atau tidak, asalkan itu membawa kebermanfaatan untuk kemaslahatan sekeliling kita, ya kita harusnya bersyukur. Nah sebetulnya kalau menurut saya, terkadang kita itu terjebak pada satu posisi di mana kelebihan itu menjadi hijab kita terhadap lingkungan kita, seolah-olah kita spesial, seolah-olah kita paling dekat. Itu pun sebetulnya hijab. Jadi kayak misalnya dulu saya kumpul dengan teman-teman indigo. Jadi ketika teman-teman bercerita semua
kelebihannya. Akhirnya kan saya ngobrol tuh, karena waktu itu saya belajar dari energi, jadi terlihat tuh, oh sebetulnya itu bukan suatu hal yang menakjubkan kalau kita belajar lewat energi. Akhirnya saya petain, oh itu mudah itu gara-gara ini, oh itu karena energi dialirkan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah akhirnya sampai saya mendeklarasi bahwa indigo itu bukan satu kemuliaan yang harus kita bawa kemana-mana, jubah itu. Nah jubah itu sebetulnya harusnya membuat kita menjadi introspeksi diri, mengenali diri lebih dalam, bukan untuk eksistensi. Makanya itu waktu itu saya ngobrol sama teman-teman bukan bermaksud apapun, saya ingin mengikis hijab agar indigo itu tidak dianggap atau menjadi label manusia yang lebih mulia daripada manusia biasa. Akhirnya saya bilang indigo itu kutukan, saya bilang gitu. Nah itu beberapa teman-teman pun marah, ya silakan marah, ya saya bisa jelasin itu. Sebetulnya indigo itu diambil dari spektrum warna biofil. Jadi indigo itu tidak selalu melihat. Jadi setiap individu manusia itu kan ada medan biofil yang berlapis. Nah, setiap lapisan-lapisan itu mencerminkan. Lapisan paling luar itu adalah mencerminkan kondisi psikis saat ini. Lah ada lapisan paling dalam, itu yang mencerminkan karakter atau potensi dia. Nah kalau teman-teman indigo itu memang warnanya itu seperti warna indigo, biofilnya kayak gitu. Mas Tori tadi bilang karena kutukan ya itu bisa dijelaskan itu kan kutukan yang bagaimana? Itu kan sebetulnya cuman perkataan saya biar teman-teman itu tidak terhijab oleh keindigoannya sebetulnya. Karena ketika kita memiliki kelebihan-kelebihan seperti itu dengan label indigo, kan seolah-olah kita ini lebih mulia. Nah itu kan harus dihancurkan hijab itu. Nah akhirnya kan saya pakai kata-kata itu sebetulnya biar teman-teman pun lebih mawas diri, biar tidak terjebak pada eksistensi atau merasa paling mulia atau paling beda. Kan sebetulnya itu kan gara-gara ada suatu hal yang sebetulnya di tubuh kita itu lengkap. Nah di teman-teman di indigo itu ada beberapa yang kurang lengkap, akhirnya sensitivitasnya lebih tinggi. Sebetulnya manusia ya harusnya ya kayak gini. Secara sistem tubuhnya itu seimbang. Nah teman-teman di biofilnya yang warnanya indigo itu ada beberapa di tubuhnya yang terlalu cekung dan ada yang cembung. Jadi kan gini mas, sebetulnya di tubuh kita ini kayak ada lapisan cangkang telur yang itu proyeksi dari setiap psikolopus dalam tubuh kita, atau pusat-pusat energi yang mencerminkan atau memberikan spektrum energi hingga menghasilkan warna yang seharusnya seperti ini. Nah terkadang setiap individu seorang itu ada yang condong, ada yang cembung, ada yang cekung. Jadi bisa gini-gini biofilnya. Nah sebetulnya bagaimana cara kita mengelola itu agar posisinya itu saling seimbang satu sama lain, tidak ada yang condong, tidak ada yang cembung. Nah itu kan butuh pengelolaan titik-titik atau cara bagaimana kita menemukan suatu metode agar biofil kita itu seimbang. Kayak gitu mas. Jadi bukan dikata saya mendeklarasi bahwa indigo itu kutukan, tapi itu saya lakukan karena saya ingin mengikis hijab soal itu. Sebetulnya gitu. Terus untuk indigo sendiri itu faktornya dari apa tuh mas? Banyak sebetulnya. Indigo itu kan dari dulu juga ada. Lah sekarang itu posisinya karena kondisi di alam sendiri itu menuntut manusia agar dia bisa mampu mengonektivitaskan dirinya terhadap alam. Makanya ada beberapa anak-anak sekarang itu memiliki satu sensitivitas yang tinggi, yang dimana itu diperuntukkan untuk memudahkan kita berkonektif, menghubungkan kita dengan alam. Sebetulnya di situ. Jadi banyak sekali faktor. Jadi karena lingkungan, karena keluarga, karena keturunan juga ya? Iya, karena DNA. Jadi dari dulu itu ada.
memang. Cuman sekarang lagi booming-boomingnya karena dikasih nama Indigo. Indigo. Kalau dulu itu istilahnya apa, Mas? Ya saya kurang tahu karena saya nggak hidup di zaman dulu. Ya mungkin ada. Nah, Tapi Mas Ori sendiri bisa dibilang termasuk ya, Mas ya? ya nggak tahu ya, terserah orang lain menilainya gimana. Iya, Mas ya, termasuk. Masuk. Oh. Oke. Indigo itu bisa dibuat nggak? Sebetulnya itu adalah spektrum warna dasar. Yang sebetulnya kan setiap spektrum warna itu kan kayak misalnya di dimensi-dimensi, level dimensi kesadaran sendiri, itu kan ada spektrum warna juga posisinya. Lah di indigo itu lebih mudah mengakses spiritualitas sebetulnya. Oke ya. Lah, kita ini kan punya biofil warna dasar. Lah kalau kita olah pun sebetulnya kita punya potensi yang sama, cuman teman-teman indigo ini lebih mudah cepat gitu mengakses spiritualnya. Cuman di situ kan jebakannya juga cepat, beresiko juga. Karena ketika saya melihat itu warna medan biofil yang seperti itu suka sekali ditunggangin oleh inang, faktor X. Apa itu, Mas? Inangnya. Ya faktor X itu kalau bahasa umumnya adalah jin ya. Gitu. Nah itu kan karena spektrum warna itu warna yang paling nyaman buat mereka. Nah terkadang itu dijadikan inang tanpa kita sadari. Nah kasus-kasus itu kan terjadi ke teman-teman saya juga waktu kumpul. Ada tuh yang bilang, Mas saya ini diikutin 2 malaikat. Nah waktu dilihat itu bukan malaikat gitu. Kalau nggak percaya ya coba aja gitu. Ternyata benar bukan. Terus ada juga, Mas Kundalini saya sudah bangkit. Terus saya tanya, berarti sudah pernah mengalami kegilaan spiritual? Oh kalau itu sindrom katanya. Tubuh saya ini bisa menampung 10 jin gitu. Karena itu kan jadi kayak gitu, mendegradasi makna sesungguhnya. Ya saya bilang kalau toh cuma 10 jin, 10 kerajaan saya bawa ke sini, saya bilang gitu. Nah akhirnya kan minta bukti, ya udah saya buktikan. Kayak gitu, hal-hal kayak gitu kan sebetulnya kita harus memahamin ya. Jadi kan sebetulnya saya nggak tahu ya sejak kapan kita mengalami degradasi itu. Nah posisi kita itu kan awam kan dari sini. Menuju ke sini. Ini adalah alam multidimensi. Ini alam singularity. Nah di sini kan dualitas. Lah faktor X itu paling tinggi cuman sampai di sini. Untuk melampaui ini dia nggak akan mungkin bisa. Impossible. Karena menurut saya dia berawal dari minus. Lah kita berawal dari sini. Nah kalau jin itu dari sini, nah paling tinggi cuman sampai sini. Nah sedangkan manusia itu untuk mendekati ke penciptanya itu tiada batas. Nah terkadang kita tersendat di sini. Nah kan ini wilayah-wilayah yang paling menggiurkan. Kayak bisa ngelihat ini, bisa ngelihat ini untuk apa juga. Dibanding kita mengurusin dunia-dunia seperti ini, dunia kita yang realita yang kita hadapin sekarang itu lebih membutuhkan kita daripada kita ngurusin ke sini. Nah ini kan yang konyol. Nah ketika faktor X ini naik ke sini pasti dia lebur, nggak mungkin bisa. Nah mungkin ya kalau dari kacamata saya, karena dulunya kita sampai ke sini dengan berbagai metode pelatihan atau stimulus dirinya, peradaban kita dahulu itu udah sampai sini harusnya singular, udah sampai sini. Nah mungkin mengalami degradasi karena waktu mau naik ke sini ini kan dibutuhkan kualitas dan kuantitas energi yang memenuhi. Nah kalau pakai faktor X lebih cepat sampai sini, cuman untuk naik ke sini nggak mungkin bisa. Nah kan kita butuh energi yang kita kelola sendiri untuk kita bertransform kesadaran kita sampai ke sini.
Nah ini kan alam multidimensi. Nah multidimensi ini yang digunakan adalah perangkatnya adalah psikolopus. Kalau dulu itu orang-orang nyebutnya adalah cakra. Oh iya, cakra. Cakra itu cuma bisa sampai di level ini. Nah sedangkan di sini ini alam singular. Nah singular itu aksesnya cuma bisa diakses pakai kundalini. Nggak mungkin kalau nggak pakai kundalini. Makanya kalau masih bicara jin, faktor is, jin ini, ratu ini, raja ini, ya berarti masih di level ini karena di sini sudah tidak mungkin. Nah keterjebakan kita kan kadang di sini. Iya. Karena menggiurkan kayak gitu. Nah itu stimulusnya contohnya seperti apa, Mas Ori, untuk sampai ke tingkat singular ya? Sebetulnya tubuh kita ini sudah ada sistem dalam tubuh kita. Ada yang disebut dengan titik-titik pusat energi, yang dulu sekali disebut sebagai mandala apa. Terus upgrade lagi disebut cakra apa. Lah kalau kita menamainya adalah psikolopus, karena ini lebih mudah dipahamin oleh orang sekarang. Ini diberi nama oleh guru saya, Raden Asrukasa, karena beliau yang menemukan ini. Nah, psikolopus itu dari dua kata. Psiko itu jiwa atau mental, lopus itu wadah pengelolaan mental. Karena ketika kita pahamin ternyata 7 titik pusat energi ini berpengaruh terhadap hormon, kelenjar hormon. Iya. Jadi kita juga belajar biologi juga. Jadi setiap kelenjar hormon ini mempengaruhi sifat-sifat psikis kita. Nah, energi itu bisa masuk. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kalau mau dicari pun di mana-mana orang tahu bahwa cakra itu seperti roda. Kayak cakra menggilingan kayak roda berputar. Nah, cuman jarang sekali yang menjelaskan tentang sistem bagaimana kinerjanya. Nah, ini pun saya dapat dari guru saya. Nah, ternyata strukturnya jelas bahwa awal itu satu, di luar itu adalah daun psikolopus. Ada kontrol, ada filter, ada katup, ada memori, ada generator, ada booster. Nah, memang prinsipnya adalah seperti ini. Energi itu bisa masuk ke tubuh kita ketika daun psikolopus ini berputar. Iya. Dia berputar. Jadi prinsipnya kayak kincir angin. Kincir angin itu kan kincirnya berputar, lalu ada generator listrik karena perputaran itu. Nah, sama di sistem tubuh kita itu pun energi itu bisa muncul ketika psikolopus ini berputar, ada tekanan. Nah, ada dua cara bagaimana menekan psikolopus. Iya. Kan gitu. Satu, oleh ujian hidup. Jadi sebetulnya ujian hidup itu adalah stimulus nutrisi kita untuk menjadi lebih baik. Ya, bukan sebagai musibah. Iya, iya. Nah, stimulus itu, ujian-ujian itu kan stressing diri ya. Ketika itu terstressing, tanpa kita sadari psikolopus kita ini berputar. Nah, akhirnya membangkitkan, otomatis akhirnya membangkitkan energi. Makanya tanpa ujian hidup, seseorang itu tidak akan naik kesadaran, tidak akan upgrade dirinya. Nah, yang kedua adalah diolah. Dengan cara apa untuk pengolahannya? Nah, di kita itu ada pengolahannya. Cuma kan nggak mungkin saya ceritain di sini. Nggak boleh ya, Mas Ori? Ya, bukan nggak boleh. Ada beberapa hal yang jadi pertimbangan. Oh gitu. Jadi kalau mau belajar ya monggo. Secara privat?
ya kan di setiap wilayah kemarin kita sudah safari bareng-bareng dari banyak teman-teman yang ingin belajar di setiap kota. Itu sudah ada teman-teman baru yang belajar soal ini. Jadi kan saya kembalikan lagi, ini cuma salah satu metode, banyak sekali metode. Nah, sebetulnya tergantung diri kita sendiri, mau diuji oleh ujian hidup monggo, atau mau menstimulus diri sendiri, kan pilihannya cuma itu. Nah, orang-orang dulu kan menstimulus dirinya sendiri. Kayak misalnya ketika orang itu melek bengi, itu kan sebetulnya men-stressing diri, berputar lah itu psikologis. Puasa, mute dan sebagainya itu kan sebetulnya men-stressing diri. Sama, tujuannya itu adalah itu, memutar psikologis. Ketika itu berputar, akhirnya membangkitkan energi di dalam tubuh kita. Nah, kalau orang sekarang itu suruh bertapa berhari-hari kan tidak mau. Jadi kan kita harus mencari yang agak cara agar dimana orang-orang sekarang pun bisa mengakses itu, menyesuaikan dengan peradabannya. Nah, makanya pun saya kembalikan lagi, kalau ini dirasa cocok ya monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting tujuan akhirnya kita itu bagaimana kita menciptakan satu tatanan masyarakat yang lebih harmoni lagi. Betul. Cuman itu. Kan dibanding kita mengurusin hal-hal gaib, ngomong di dunia realita aja kita masih banyak yang harus dibenahi. Kalau di zaman milenial seperti ini, contohnya stimulusnya apa aja, Mas? Banyak. Kan sebetulnya kalau orang sekarang karena tuntutan zaman sendiri, teman-teman sekarang itu kalau misalnya dilihat mengalami stres secara kolektif, bersamaan dan berjamaah tuntutan. Kayak kan kemarin ada beberapa teman-teman yang datang, peserta-peserta baru ngobrol, kita diskusi. Kebanyakan semua mengalami permasalahan, semua penuh masalah. Pun saya bilang, Ibu, Pak, kalau Ibu mau teman-teman dan bapak-bapak di sini bercerita, semuanya juga penuh masalah. Saya sendiri apa nggak ada masalah? Ya ada masalah. Nah, yang bisa menyelesaikan permasalahan itu adalah diri kita sendiri. Segimanapun saya mengasih cara menyelesaikannya belum tentu cocok untuk teman-teman, karena teman-teman punya satu sistem sendiri, keunikan itu. Makanya kan kita itu sebetulnya harusnya kita memahami bahwa setiap individu manusia itu unik, dia memiliki potensi yang beragam, memiliki potensi yang memang berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan atau diperbandingkan. Kayak saya, si A sama si B, pinter mana yang nggak bisa diperbandingkan seperti itu, karena unik. Kita itu bisa diperbandingkan itu terhadap diri kita sendiri. Saya yang dulu dengan saya yang sekarang. Itu bisa dibandingkan karena apa? Pengalaman hidupnya sama, ujian hidupnya sama, lingkungannya sama. Dan juga kalau merasakan sendiri. Iya, kalau sama orang lain ya nggak bisa diperbandingkan poinnya. Lah kita ini kan sering gitu, mana yang lebih hebat, mana yang lebih jago. Nah, untuk apa juga? Karena makanya itu kan saya bilang ke teman-teman, setiap individu manusia, titik kemuliaan di hadapan penciptanya itu tidak ada yang sama-sama tahu. Kalau tidak ada yang sama-sama tahu, kenapa kita tidak saling memuliakan? Bisa jadi orang yang kita anggap buruk itu lebih dicintai. Kan gitu. Makanya itu, segimanapun proses seseorang, kita perlu hargai itu. Kalau mau seperti itu ya silakan, itu mungkin prosesnya. Kalau mau bersama, ayo kita bareng-bareng. Saya pun juga bilang ke teman-teman saya, ini bukan guru saya, ini murid. Saya pun belajar dari guru saya. Jadi jangan anggap saya sebagai guru. Kalau misalnya mau, ayo kita sama-sama belajar. Kalau sama-sama belajar itu, kalau toh salah masih dimaklumin karena proses belajar.